Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang lambda function ya, atau bisa dibilang fungsi lambda. Dan di sini fungsi lambda ya, lambda function, dia itu semacam fungsi kecil itu yang bisa digunain cuman sekali aja. Dan dia itu sifatnya anonim, jadi dia itu bisa dibilang tanpa nama ya. Dan lambda function ini juga bisa membuat coding kita jadi lebih simple ya. Jadi mungkin langsung kita mulai nih. Jadi misalnya kita punya fungsi kuadrat, itu angka di sini, terus kita return langsung angka pangkat 2 di sini, kuadrat 2 ya, dan kita langsung coba dulu print kuadrat misalnya ya 3 ya. Kita coba run dulu, pastiin tentu saja outputnya 9. Nah, ini cara kita biasanya gunain fungsi biasa kayak gini ya. Jadi kita mau mengkuadratkan suatu angka, dan misalnya kita bisa pakai, kalau kita pakai lambda ya, kita jadi bisa kayak gini. Oh ya, sama juga ini bentuk si lambdanya gini, jadi semacam formulanya lambda. Jadi lambda, terus di sini ada parameternya, terus ada titik 2, baru si ekspresinya ya. Dan seperti ini. Kita misalnya coba kuadrat juga, kuadrat 2 lah ya. Terus kita bisa langsung, nah ini udah keluar. Kita pakai kata kuncinya lambda ya. Terus di sini adalah parameternya. Kita misalnya sama kayak di atas ini, parameternya angka. Dan di sini ada ekspresinya angka bintang-bintang 2. Terus kita langsung bisa deh pakai si ininya. Kita tulis kuadrat 2, terus kita argumennya kita kasih 5 deh. Dan artinya ini jadi gini, si kuadrat 2 ini kita panggil fungsi kuadrat 2 ini, yaitu ini. Terus kan ada si argumennya ya. Jadi argumennya masuk ke sini tentu saja. Dan di sini ya 5, berarti 5 masuk ke parameter ini, dan ada ekspresinya di sini yaitu 5 dikuadratkan di sini. Dan ini itu sama aja kayak yang si ini ya di atas ini. Dia juga bisa langsung nge-return sendiri gitu ya. Kita coba run dulu. Dan hasilnya jadi 25 ya. Nah, gimana kalau misalnya kita punya dua parameter di sini? Misalnya kita pakai pangkat, kita butuh dua parameter yaitu angka sama n aja. Jadi ntar angka dipangkatin sama n, dan kita langsung print di sini pangkat, kita panggil, dan misalnya 4,2. Jadi ntar 4 dipangkatin 2, hasilnya 16. 4 kali 4. Dan ya, jadi intinya dia lambda itu dia bisa punya berbagai parameter ya. Tapi dia cuma punya satu ekspresi. Maksudnya ya berbagai parameter dan argumen tentu saja. Dan itu adalah lambda ya. Oke. Jadi sebenarnya si lambda ini kita bisa gunain di tempat lain ya. Istilahnya yaitu kita bisa gunain dia dengan si fungsi bawaan filter ini. Jadi misalnya seperti ini. Jadi fungsi filter itu kayak gini ya. Bentuknya atau formulanya. Ini nggak usah deh. Ini kita langsung aja. Misalnya kita mau kita punya list dulu deh. Punya list yaitu isinya ada angka
1 sampai 12. Dan di sini kita mau ngambil si angka genapnya aja ya, misalnya. Kita buat dulu nih def. Buat fungsinya genap angka titik 2, terus enggak, langsung return angka mod 2 sama dengan 0. Nah, ini kita langsung gunain si fungsi filternya ya. Misalnya kita assign ke variabel baru my list new misalnya gitu, terus kita langsung pakein filter ini. Filter, dan di sini kita masukin dulu si fungsi genap di sini, dan kita masukin mylistnya di sini. Kita coba run dulu. Oh ya, belum kita print di sini mylist new-nya. Print mylist new. Yang keluar jadi seperti ini ya, filter object add. Jadi di sini kita harus rubah dia dulu ke dalam bentuk list ya, kayak gini. Dan ini baru bisa bekerja. Nah, jadi keluarnya ada angka genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sebenarnya di sini tuh kita juga bisa gunain langsung lambda ya. Kalau kayak gini panjang tuh, butuh berapa nih? Bisa dibilang 4 barisan. Dan di sini kalau kita gunain lambda seperti ini, kita langsung kita hapus dulu si fungsi genap ini. Kita langsung gunain lambdanya di dalam sini ya. Jadi kita langsung lambda sama kayak di atas aja ya. Terus kita misalnya x biar makin simple. Titik 2 langsung x. Mod 2 sama dengan 0. Nah, ini mungkin kita pakai tanda kurung gini biar nggak bingung. Dan di sini harusnya masih bekerja ya. Kita coba run. Dan ya, outputnya masih sama kayak yang tadi ketika kita gunain fungsi genap itu ya. Dan di sini juga kita misalnya berubah nih, misalnya kita mau munculin angka yang di bawah 7 misalnya. Nah ya, seperti itu, angka 1 sampai 6. Terus kita mau munculin lagi angka genap mod 3 ya, sama-sama 0. Seperti itu. Dan yang keluar jadi angka genap. Angka genap harusnya seperti ini. Maksudnya angka ganjil. Tadi itu bukan angka ganjil ya, sorry. Nah, ini harusnya. X mod 2 tidak sama dengan 0. Dan yang keluar angka ganjil. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu kegunaan lambda ya dengan si fungsi filter ini. Mungkin cukup segitu saja dari aku tentang lambda ini. Sebenarnya masih banyak lagi kegunaan lambda ya, kayak lambda nih, lihat, lambda function with map. Terus nanti buat ada juga lambda function with sort. Jadi dia bisa gunain lambda dalam fungsi bawaan map, fungsi bawaan sort, dan mungkin yang lainnya masih ada lagi. Cukup saja sampai situ, dan sampai jumpa di video selanjutnya.